Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jamaah, mari kita mulai dengan membaca Al-Quran. Kita mohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan hidayahnya sehingga bisa istiqomah dalam beribadah, diberikan kesehatan lahir dan batin. Keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadal kitab sawalillahul fatihah. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza rada sabba ma'ul wudu'i aw istaqa'a. Bab apa yang dibaca ketika kita mau ambil air wudhu. Yustahabbu ayyakula, disunatkan untuk membaca bismillah. Jadi kita disunatkan setiap mulai pekerjaan itu memang dengan membaca bismillah. Termasuk ketika mau berwudu, ya buka keran gitu ya, atau ngambil air dengan gayung, cebok, ya, itu disunatkan membaca bismillah kama qaddamnahu, sebagaimana diterangkan terdahulu. Babu ma yaqulu ala wudu'ihi. Sekarang kita teruskan bab apa yang diucapkan ketika berwudu. Yustahabbu ayyakula fi awalihi bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu, disunatkan, ayyakula, untuk mengucapkan fi awalihi di dalam permulaannya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ketika kita ngambil air atau buka air itu baca bismillah ya. Nah, ketika sama kita memulai wudhu, jadi apakah itu di dua tangan begini ya, ini kemudian kita usapkan ke muka dengan baca bismillahirrahmanirrahim, dan nanti ada bacaan yang harus kita amalkan ya. Untuk sementara ini sesuai dengan kitabnya, kita terangkan sesuai dengan urutan kitab di sini ya. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala bismillah, jika hanya mengucapkan bismillah kafa, sudah cukup. Andaikan enggak lengkap hanya bismillah saja, itu sudah cukup. Qala ashabuna, para sahabat kami berkata, fa in tarakas tasmiyata fi awalil wudu'i atabiya fi asna'ihi. Jika lupa di awal wudu tidak mengucapkan bismillah, maka di tengah-tengah wudu itu bisa diperbolehkan membaca bismillah. Jadi ini kan kita di awal ketika mengusap wajah ya bismillahirrahmanirrahim, kok lupa nggak baca bismillahirrahmanirrahim, ya, ingat di tengah mungkin ketika basuh tangan atau basuh rambut, kepala ya,
bagian kepala, itu boleh kita baca bismillah. Jadi, karena wa in taraka hatta farigha faqad fata makhalluha fala ya'ti biha. Dan jika meninggalkannya itu sampai dengan selesai, nggak baca bismillah kok sampai sudah selesai, sudah selesai basuh dua kaki ya, sampai mata kaki, faqad fata makhalluha fala ya'ti biha, maka telah lewat atau terlampaui ya kesempatan atau tempat untuk baca bismillah tadi itu, fala ya'ti biha. Jadi berarti tidak memenuhinya untuk membaca bismillah. Wa wudu'uhu sahihun. Bagaimana dengan wudunya? Wudunya tetap ya sah. Jadi andaikan enggak bismillah sampai akhir, yang tidak membatalkan wudu, dan berarti wudunya tetap sah. Sawa'un tarakaha amadan aw sahwan. Baik meninggalkan baca bismillah itu amadan disengaja maupun ya sahwan, amdan aw sahwan, atau lupa ya, baik disengaja maupun lupa. Jadi tidak ada masalah, wudunya tetap sah. Hadza madhabuna wa madhabu jamaahiril ulama. Inilah ya pendapat kami dan pendapat pada umumnya para ulama atau jumhur ulama. Wa jaa fi tasmiyati ahadits dhaifatan, dan masalah basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu terdapat dalam hadis-hadis yang banyak, dan tapi hadisnya adalah dhaif. Jadi hadis dhaif kembali kepada ya, untuk keutamaan beramal atau beribadah, hadis dhaif itu boleh diamalkan ya, boleh digunakan ya. Sahabat Ahmad bin Hanbal rahimahullah annahu qala la a'lamu fi tasmiyati fil wudu'i hadisan sabitan faminal ahadis. Di menurut Imam Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, annahu sungguhnya beliau Imam Ahmad bin Hanbal qala berkata, la a'lamu, aku tidak mengetahui ya, aku tidak mendapati fit tasmiyati fil wudu, dalam bismillah atau membaca bismillah dalam wudu, hadisan sabitan, hadis yang kuat, paminal hadis, dari hadis-hadis yang ada. Jadi Ibnu Hanbal berpendapat beliau tidak menemukan hadis-hadis yang kuat ya, tentang disunahkannya membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam wudu. Hadisun Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berkata, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. La wudu'a, tidak sempurna wudu, liman, bagi orang, lam yadhkur ismallahi alaihi, yang tidak menyebut nama Allah ya, ketika berwudu. Jadi tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca bismillah. Rawahu Abu Dawud wa ghairihi, riwayat dari Abu Dawud dan lainnya. Wa rawaina fi riwayat Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id wa Aisyata wa Anas bin Malik wa Sahl bin Sa'id. Rawaina ha kulluha fi Sunan Baihaqi wa ghairihi wa dha'ifuha kulluha al-Baihaqi wa ghairihi. Jadi ini hadis yang diterangkan tadi tidak sempurna bagi orang yang tidak membaca, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca bismillah, itu adalah hadis dhaif. Nah, jadi keterangan di atas tadi, andaikan bismillah itu lupa tidak dikerjakan
baik sengaja maupun karena lupa, tidak dibaca karena sengaja maupun lupa, wudunya tetap sah ya. Nah, tapi sebaiknya ya semua kegiatan yang baik itu dimulai dengan bismillah. Faslun fasal, qala ba'du ashabina, sebagian para sahabat kami berkata, bahwa Syekh Abdul Fattah Nasr al-Muqaddisi az-Zahid yustahabbu lil mutawaddi' ayyakula ibtida'i wudu'i ba'da tasmiyah, disunatkan bagi orang yang berwudu untuk mengucapkan ya, setelah mulai wudunya ba'da tasmiyah, sesudah baca bismillah, itu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa hadzal ladzi qalahu la ba'sa bih illa annahu la asla lahu min jihatis sunnah wa la na'lamu ahadan ashabina wa ghairihim qala bihi wallahu a'lam. Jadi menurut Syekh Abdul Fattah Nasr al-Muqaddis itu disunatkan setelah baca bismillah masih melakukan wudhu tadi itu ya, dalam melakukan wudhu membasuh bagian-bagian yang dibasuh itu membaca asyhadu alla ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasuluh ya. Tapi menurut pendapat ini wa hadzal ladzi qala la ba'sa bih ya. Jadi andaikan mengucapkannya tidak ada masalah, sebab illa karena kecuali annahu la asla lahu min jihatis sunnah ya, tidak ada dasar dari sunnah atau hadis Rasul. Jadi ini hanya pendapat ya, hanya pendapat. Jadi mohon difahami ya, jadi jenengan biasanya membaca asyhadu alla ilaha illallah seterusnya itu kan selesai wudu ya, selesai wudu. Tapi ini ada pendapat ketika setelah baca bismillah kita juga disunahkan ya, ketika membasuh anggota-anggota badan tadi untuk mengucapkan juga asyhadu alla ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Faslun fasal wa yaqulu ba'dal firahi minal wudu, apa yang diucapkan dan apa yang diucapkan wayakulu yang diucapkan ba'dal faragh minal wudu, setelah selesai dari wudu ya, jadi setelah selesai dari wudu itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bacaan yang biasa kita baca, biasanya sampai dengan wa ja'alni minal mutatahhirin ya. Kita teruskan keterangannya. Jadi setelah selesai wudu kita baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alna tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Biasanya begitu. Nah, ini ada tambahan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini biasanya dipakai doa akhir majelis nggih. Jadi wa rawaina an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala, kami riwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa, barang siapa yang selesai berwudu faqala kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannatis samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa yang selesai berwudu kemudian mengucapkan
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu, dibukakan baginya abwabul jannatis samaniyatu, pintu-pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyasya'a, ia dipersilakan masuk dari pintu yang ia kehendaki, yang ia pilih, min ayyasya'a, ya, dari mana pintu yang ia senangi, ia kehendaki, ia mau, ya, dari 8 pintu surga itu dipersilakan masuk, ya, sesuai dengan keinginannya. Rawahu Muslim fi sahihihi, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Wa rawahu Tirmidzi wa zada fihi, menurut riwayatnya At-Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi yang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu hadisnya Imam Muslim, ya, dalam sahih Imam Muslim. Nah, sedangkan terusannya Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, itu hadis yang diriwayatkan oleh, ya, Imam At-Tirmidzi. Wa rawa subhanakallah bihamdika, dan ada juga yang meriwayatkan ditambah subhanakallahumma wa bihamdika. Wa rawaina, dan kami riwayatkan fi Sunan Daruqutni ani bin Umar radhiyallahu anhuma anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kami riwayatkan dalam Sunan Ad-Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man tawaddoa, barang siapa yang selesai wudu, summa kemudian qala, berkata atau mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qabla ayyatakallama ghufira lahu ma bainal wudu'aini. Siapa yang selesai wudu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah, ini enggak diteruskan wahdahu la syarikalah, hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qabla ayyatakallama, sebelum berkata kepada temannya, kepada saudaranya, kepada orang sekanan kirinya. Mungkin kadang-kadang kalau di masjid kan karena wudu itu bareng-bareng, ya, kadang-kadang saya wudu belum berdoa sudah ngomong. Nah ini kita selesai wudu kemudian, ya, baca syahadatan tadi, sebelum kita berkata, dalam hadis ini disebutkan ghufira lahu ma bainal wudu'ain, maka diampuni baginya dosa-dosa di antara 2 wudu. Katakan kalau kita tadi malam sholat isya berwudu, kemudian subuh berwudu, ya, terus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sebelum kita ngomong kepada apakah keluarga, apakah kepada teman, ya, pokoknya enggak ngomong, setelah wudu langsung syahadat tadi, maka diampuni dosa-dosa di antara 2 wudu, dari antara isya, kita wudu ketika isya, ya, sampai dengan subuh, atau wudu ketika sholat malam, ya, sampai dengan sholat subuh. Keterangannya bainal wudu'ain, jadi bisa, ya, diambil pengertian dari wudu sholat isya sampai sholat subuh, atau sholat malam, ya, atau sholat jenengan sholat sunnah, ya, setelah sholat isya, ya, sampai dengan sholat subuh. Jadi dosa-dosa itu diampuni. Tapi kembali pada Al-Quran, selama dosa itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus bertobat, ya, istighfar, minta ampun secara khusus, secara tersendiri, ya, tapi dosa-dosa kecil yang hablum minallah itu otomatis akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 2 wudu. Ketika kita selesai wudu, sebelum ngomong
dengan orang kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa rawaina fi musnad Ahmad bin Hanbal wa sunan Ibnu Majah wa kitab Ibnu Sunni min riwayat Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, sunannya Ibnu Majah dan kitabnya Ibnu Sunni dari riwayatnya sahabat Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a tsumma qala salasa marratin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu samaniyatu abwabil jannah min ayyi sya'a dakhala. Isnaduhu dhaifun. Jadi dari sahabat Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang selesai wudu fa ahsanal wudu'a dan ia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya. Mohon maaf ya, jadi wudu itu harus kita lakukan secara baik ya. Mengusap wajah itu harus merata ya, usap wajah harus merata, mengusap tangan sampai siku-siku harus basah. Jangan sampai hanya ditelocur, siram gitu saja tapi tidak dilihat belakangnya, sikunya sudah basah apa masih kering ya. Ini fa'asanal wudu'a ya. Begitu pula kaki ya, kadang-kadang orang itu hanya menyiram digerojok gitu aja ya. Jadi, apakah semua anggota kaki yang harus dibasuh ya itu rata? Nah ini kalau hanya digerojok, disiram gitu aja kan belum tentu bisa merata ya, sehingga sebaiknya tetap harus tangan kita itu meratakan ketika membasuh kaki ya, supaya benar-benar rata sampai dengan mata kaki, mata kakinya harus basah. Ini namanya fa'aksanal wudu'a. Summa qala salasa marrat, kemudian ia mengucapkan 3 kali bacaan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia diulang sampai 3 kali, maka futihat lahu samaniyatu abwabil jannah min ayyi sya'a dakhala ya, dibukakan baginya 8 pintu surga dan dipersilakan dia masuk dari arah mana. Isnaduhu dhaifun, sanadnya dhaif. Kalau yang tadi hanya sekali saja ya, kita sudah dijanjikan oleh Allah dibukakan 8 pintu surga dan dipersilakan masuk ya dari arah yang kita kehendaki. Itu hadisnya yang sahih tadi itu dari Imam Muslim ya. Waraina takrir syahadatu alla ilaha illallah salasa marrat fi kitab Sunnah min riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu an bi isnadin dhaifin. Jadi bahwa kami riwayatkan ya, bacaan syahadat 3 kali salasa marrat, syahadatu alla ilaha illallah salasa marrat dalam kitab Sunnah itu menurut riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Qala Syekh Nasrul Muqaddis, Syekh Nasr al-Muqaddisi berpendapat wa yaqulu ma'adil adkar, mengucapkan bersama-sama zikir atau ucapan syahadat tadi itu ya, itu disuruh menurut pendapatnya Nasr al-Muqaddisi itu menambahi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ditambahi sholawat. Jadi sebelum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya,
itu baca sholawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alna tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Diawali dengan sholawat. Ini pendapat ya, jadi pendapat. Wa yaqulu hadhil adkar mustaqbalal qiblah, dan mengucapkan doa ini, ya, zikir ini itu juga disunatkan menghadap kiblat. Ya. Jadi kalau di tempat wudhunya masjid yang ibu-ibu di situ ada yang hadap ke selatan ketika wudhu, ya, atau menghadap ke timur, nah, ketika selesai, ya, kemudian berdoa itu menghadap ke kiblat. Jadi balik menghadap kiblat, ya, kita berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad boleh. Teruskan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni tawabina wa ja'alna mutatahhirin. Jamaah rahimakumullah, saya kira ini yang perlu kita baca, kita rangkan pada pagi hari ini. Ya, nanti kita teruskan bacaan-bacaan pada anggota-anggota ketika membasuh. Ya, jadi khawatir nanti kesiangan karena sudah jam 5.10. Ya, kita turunkan insya Allah minggu depan. Ya, moga-moga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, ya, bisa tetap sholat subuh berjamaah dan ngaji. Moga-moga bermanfaat, bi barakatil Fatihah.